wisata Peneleh punya sejarah 3 zaman, yaitu dari zaman kolonial, zaman pemerintahan Hindia Belanda sampai zaman kemerdekaan. Kalian bisa lihat di belakang saya ada wisata Peneleh. Setidaknya aku akan datangin 3 tempat. Jadi ikutin semuanya. Aku sedang ada di makam Belanda Peneleh. Makam ini sudah ada sejak zaman pemerintahan Belanda. Sekitar 1.300 makam orang Eropa ada disemayamkan di daerah ini. Udah. Aku sekarang lagi berdiri di salah satu makam yang ada di makam Belanda Peneleh. Di sini ada makam Christine Wilhelmina Wolff dan sebenarnya ada 4 orang lainnya yang dikubur, dan ini punya periodisasi waktu tahun 1895. Sebenarnya Belanda ini tidak mengenal makam yang ada payung seperti ini atau ada atap seperti ini. Ini tuh berupa pencampuran gitu antara kebudayaan Belanda dengan kebudayaan Jerman. Terus Saat ini makam Belanda Peneleh menjadi tempat wisata di Surabaya, dan banyak sekali masyarakat luar Surabaya yang datang untuk melihat makam yang menyimpan 1.300 makam. Ini makam yang sangat besar, tapi meskipun sudah jadi tempat wisata, kalian bisa melihat masih tidak begitu terawat kan. Aku sedang duduk di salah satu makam warga Belanda yang meninggal pada tahun 1855. Ketika datang ke makam ini, aku merasa meskipun ini siang hari gitu ya, tapi aku merasa sangat sepi gitu, dan aku merasa ada ikatan yang kuat, ikatan yang besar gitu, dan ada perasaan haru juga gitu ketika berjalan di antara makam-makam tersebut. Saya sekarang ada di Sumur Jebong. Ini tuh sebenarnya bisa dibuka, tapi aku pribadi gak berani buka karena gak ada guide-nya. Ini tuh sumur yang ditemukan sekitar tahun 2018 dan udah didaftarkan di Cagar Budaya sama wali kota pada masanya. Dan setelah diketahui ini tuh sumur yang ada pada masa Majapahit. Jadi keberadaan sumur kuno ini membuktikan kalau misalnya Surabaya ini pernah menjadi kota pada masa kejayaan Majapahit. Di belakang saya ada fragmen keramik, tembikar, kerabah, dan batu bata kuno yang ditemukan di sumur kuno yang ada di tempat tadi. Meskipun Soekarno tak kenal besar di Blitar, tetapi Soekarno sebenarnya lahir di Surabaya, dan ini adalah tempat kelahiran Soekarno. Orang tua Soekarno menyewa tempat ini untuk tinggal. Oh ya. Saat ini aku duduk di salah satu ruangan yang menampilkan visual
visual Bung Karno, cinta visual Bung Karno di Museum Kelahiran Bung Karno. Jadi ketika saya duduk di sini, ada video yang akan ditampilkan di layar. Di rumah kecil Jalan Pabean, Surabaya. Alat itu diberi nama Kusmo. Juni 1901, lahirlah putra sang raja dari Kalimantan.